Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan memaparkan mengenai self-attention pada transformer, di mana proyek ini disusun oleh Zahra, kemudian Rati, Gabriela, Hafso, dan saya sendiri, Dwi. Lanjut. Jadi, mengapa transformer dibutuhkan? Sebelumnya, model yang sering digunakan adalah RNN. Cara kerja RNN yaitu memproses data secara berurutan satu persatu. Karena prosesnya berurutan, training menjadi lebih lama dan kurang efisien. Selain itu, RNN juga kesulitan memahami hubungan antar kata yang jaraknya jauh dalam sebuah kalimat. Kemudian dikembangkanlah algoritma LSTM. Algoritma ini memang lebih baik dalam mengingat informasi jangka panjang, namun proses komputasinya cukup kompleks dan membutuhkan resource yang besar. Sehingga dibutuhkan model yang lebih cepat dan lebih efektif dalam memahami konteks keseluruhan data. Dari kebutuhan tersebut, akhirnya terlahirlah transformer. Transformer ini memiliki mekanisme attention yang memungkinkan model memproses banyak data secara paralel dan memahami hubungan antar kata dengan lebih baik. Oleh karena itu, transformer menjadi dasar dari banyak teknologi AI modern saat ini. Selanjutnya, Selanjutnya, apa itu transformer? Transformer ini adalah arsitektur deep learning yang digunakan untuk memproses data sequence seperti teks, suara, maupun gambar dengan memanfaatkan mekanisme attention. Berbeda dengan model sebelumnya seperti RNN atau LSTM yang memproses data secara berurutan. Transformer ini memiliki tiga karakteristik utama. Yang pertama, encoder-decoder arsitektur, yang dimana encoder bertugas memahami dan mengekstrak informasi dari input, sedangkan decoder menghasilkan output berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua, ada parallel processing, yaitu kemampuan untuk memproses semua token atau kata secara bersamaan sehingga mengatasi keterbatasan model sekuensial sebelumnya. Yang ketiga ada attention-based learning, yaitu model dapat fokus pada bagian input yang paling relevan untuk memahami konteks. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan terlihat arsitektur transformer, yaitu bagian encoder menerima input, kemudian melalui proses input embedding, self-attention, feed forward, dan layer. Kemudian setelah itu informasi diteruskan ke bagian decoder yang melakukan masked, self-attention, dan cross-attention untuk menghasilkan output sequence. Next. Setelah memahami apa itu transformer, berikut adalah beberapa penerapan transformer dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada chatbot, contohnya model GPT dari OpenAI, yang pada aplikasi ini transformer membantu sistem memahami konteks percakapan sehingga dapat menghasilkan respon yang lebih natural dan relevan. Yang kedua ada search engine, yaitu contohnya BERT yang dikembangkan untuk Google, yaitu transformer membantu mesin pencari memahami maksud dan konteks dari kata-kata yang diketik pengguna sehingga hasil pencarian menjadi lebih akurat. Yang ketiga ada machine translation, yaitu penerjemah bahasa secara otomatis, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang keempat ada speech recognition, yaitu teknologi yang mengubah suara menjadi teks seperti voice typing atau asisten suara. Dan yang terakhir ada teks informasi. Next. Attention, apa itu self-attention? Self-attention adalah mekanisme pada deep learning yang memungkinkan setiap kata dalam suatu kalimat memperhatikan kata lain untuk memahami konteks. Jadi model tidak jadi tahap pertama adalah input vektor dari setiap kata agar dapat diproses oleh komputer. Setelah itu, setiap kata akan diubah menjadi tiga komponen utama, yaitu query,
key, dan value. Penjelasan ketiga komponen tersebut yaitu query digunakan untuk mencari informasi yang relevan, key berfungsi sebagai identitas atau penanda informasi, sedangkan value merupakan isi informasi yang akan digunakan. Model kemudian membandingkan query dengan key dari kata lain untuk menentukan hubungan antar kata. Nah, lalu setelah mendapatkan query, key, dan value, langkah berikutnya adalah menghitung attention score untuk mengetahui kata mana yang paling penting. Di sini ada rumus perhitungan self-attention. Jadi bagian pertama yaitu key K pangkat T digunakan untuk menghitung similarity atau tingkat kemiripan antara query dan key. Makin tinggi nilainya berarti hubungan antara kata semakin penting. Selanjutnya scaling. Hasil tersebut kemudian dibagi dengan akar dari DK. Proses ini disebut scaling dan tujuannya itu untuk menjaga nilai perhitungan tetap stabil. Selanjutnya softmax. Softmax ini digunakan untuk mengubah skor menjadi bobot probabilitas. Bobot yang lebih besar menunjukkan bahwa suatu kata lebih relevan dibanding kata lainnya. Lalu dikalikan dengan value. Terakhir, bobot attention tadi dikalikan dengan value untuk menghasilkan output akhir yang sudah mempertimbangkan konteks kalimatnya. Selanjutnya, lalu selanjutnya, contoh sederhananya adalah kalimat aku suka belajar. Kata aku itu dengan bobot 0,2, suka itu dengan bobot 0,3, belajar itu dengan bobot 0,5. Yang artinya di mana kata belajar sendiri itu memiliki pengaruh paling besar terhadap konteks. Next. Kelebihan dari self-attention sendiri adalah yang pertama menangkap hubungan jarak jauh, trainingnya lebih cepat, dapat diproses paralel, akurasi tinggi pada NLP, dan skalabilitasnya baik. Baik, untuk kesimpulannya, self-attention merupakan komponen inti pada transformer yang memungkinkan model memahami hubungan antar kata melalui query, key, dan value secara efisien. Jadi self-attention itu terdiri dari 3 hal, query atau simbolnya itu Q, key atau simbolnya itu K, dan value simbolnya itu V. Contohnya di sini kita memiliki kata the animal didn't cross because it was too tired, animal tired. Nah, key-nya di sini adalah animal, query-nya itu didn't, value-nya itu ada the animal didn't cross because. Lalu untuk visualisasinya sendiri di sini tiap katanya itu mendapatkan attention scores atau bobot. Bobot paling berpengaruh di sini adalah cat. Dilanjut oleh on, the, dan o. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jadi, dari semua yang sudah dijelaskan, penggunaan transformer dalam data mining adalah bahwa model ini mampu meningkatkan kemampuan analisis data, terutama pada data yang kompleks dan berukuran besar. Nah, transformer sendiri itu bekerja menggunakan mekanisme self-attention yang memungkinkan model memahami hubungan antar data secara lebih efektif dibanding metode tradisional seperti RNN, CNN, ataupun LSTM pada beberapa kasus. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.